Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak pimpinan takmir, pimpinan kampung, napa nih Pak? Kampungnya ada 3 ya. Kalau gitu Bapak pimpinan 3 kampung. Ya. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah kita sampai pada hari ke-18 bulan suci Ramadan 1446. Seharusnya peringatannya tadi malam ya. Tapi semula memang kemarin ya harusnya ya. Itu okay. Tapi biasanya kalau hari Ahad itu kan ada jadwal juga saya ke pondok begitu. Jadi itu seperti yang tadi dibacakan, saya itu mendirikan pesantren sains di 2 kota, di Sragen dan di Jombang ya. Jadi yang satu di bawah bendera Muhammadiyah di Sragen, yang satu di bawah bendera Tebuireng. Nah, Tebuireng itu tempatnya Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari, itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, jadi dengan demikian pesantren saya itu menyatukan 2 ormas besar, begitu ya, NU dan Muhammadiyah, gitu Pak. Nah, materi yang saya sampaikan nanti itu sudah saya tulis di dalam buku saya Ayat-ayat Semesta yang terbit tahun 2008 yang lalu. Dan kemudian buku Nalar Ayat-ayat Semesta yang terbit tahun 2012 yang lalu, dan sudah saya presentasikan lebih dari 500 kali dari Sabang sampai sebentar. Sebelah selatan itu Merauke, Ge? Oh iya, Merauke. Merauke bukan Jayapura, karena saya memang di ujung selatan. Merauke dari Paris sampai Melbourne, ya. Dan kemudian ya ini yang memang kemudian menjadi pondok pesantren ya, pondok pesantren Trensen itu 2, dan kemudian sekolah tinggi ilmu Al-Quran dan sains Al-Islah di Lamongan. Jadi nanti ini saya serahkan kepada takmir supaya menjadi koleksi dari pustakaan masjid. Jadi bisa dibaca nanti setelah pengajian, okay? Nah, mohon maaf saya tak sambil di depan supaya saya bisa melihat apa yang sedang ada di layar, okay? Nuhun sewu. Jadi Ibu Bapak, judulnya adalah Pesan Al-Quran tentang sains dan teknologi, okay? Jadi sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu serta sebagai pembeda, ya. Jadi itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Okay. Nah, jadi sebenarnya terkait diturunkannya Quran, kalau kita membaca tafsir dari Ibnu Katsir, sebenarnya ini diturunkannya Quran dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia.
Tetapi memang juga disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW itu pada bulan Ramadan. Hanya saja tanggalnya sebenarnya banyak pendapat sebenarnya ya, karena di dalam surah Al-Qadar itu kan inna anzalnahu ya di dalam ya sebentar. Di dalam surat Lailatul Qadar itu kan di situ kan malam ganjil ya, dan biasanya kita pahami ganjilnya itu kan di atas likuran begitu ya. Jadi memang ada beberapa pandangan, tapi yang kemudian kita terima secara luas itu adalah 17 Ramadan. Oke. Nah, ini ilustrasi tentang Gua Hiro-nya ya, tempat diturunkannya, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Nah, jadi ini fotonya ya. Saya sudah 2 kali sebenarnya ke Tanah Suci untuk umroh dan haji, tapi tidak mampir ke tempat ini ya, karena KBIH-nya nggak ngajak ke situ. Ya, jadi yang nggak mampir begitu ya. Jadi ini tergantung KBIH-nya kalau mau mampir ke sini nih, okay? Nah itu jadi ini ilustrasinya itu, dan kemudian yang ini sebenarnya poin. Nah ini gambar ini goanya ya. Nah di sini Rasulullah ketika itu ditutup oleh sarang laba-laba ya, sehingga kemudian sarang laba-labanya utuh. Itu kan ketika dikejar. Maaf beda. Ini ketika menerima wahyu ya. Jadi itu cerita yang lain lagi. Nah, jadi disinilah 5 ayat pertama itu diturunkan. Okay? Nah, kitab suci kita Al-Quran itu telah merubah Arab yang jahiliyah, ya. Arab jahiliyah itu Arab yang suka berpindah-pindah dan juga membunuh bayi wanita hidup-hidup, ya. Itu sudah puncak kejahilian, ya. Nah ini, apakah Indonesia ini sudah sampai pada puncak kejahilian sehingga untuk siap kemudian maju ya, dengan Al-Quran, begitu? Nah, dengan datangnya Al-Quran, kemudian Arab dan dunia Islam Arab ya, itu kemudian menjadi bangsa yang mengembangkan dan memimpin pengembangan ilmu pengetahuan. Itu, okay? Nah ini, jadi dari yang jahiliyah itu kemudian memimpin pengembangan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuannya itu berbeda dari sumber ilmu pengetahuan yang paling dekat. Sumber ilmu pengetahuan yang paling dekat ya dari Arab, maksudnya dari sisi lokasi maupun dari sisi waktu, itu adalah Yunani. Jadi karakteristik pengetahuan yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Arab itu berbeda dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Yunani. Nah, ini beberapa nama-nama ini nama-nama yang mengembangkan ilmu pengetahuan alam, okay? Karena ilmu itu ada yang ilmu alam dan ilmu yang humaniora. Jadi seperti filsafat, sosiologi itu humaniora. Nah ini yang ilmuwan kealaman. Jadi seperti Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi, Al-Jahiz itu jauh sebelum proses penerjemahan naskah-naskah Yunani yang dimotori oleh Al-Kindi. Ya, nah ini ilmuwan ini. Al-Khwarizmi ini yang sekarang kita kenal dengan algoritma, dengan konsep aljabar. Itu. Al-Jahiz ini yang menulis kitab tentang hewan. Jadi beliau telah membedah sekitar 360 hewan dan kemudian ditulis dalam buku yang berjudul Al-Hayawan, begitu. Ya. Nah, kemudian Ibnu Hayyan ini yang dikenal kemudian sebagai yang gagasannya itu kemudian diadopsi oleh
dunia modern. Kemudian Ibnu Firnas, Al-Battani, Ibnu Haisam, Al-Biruni dan seterusnya, ya. Nah, bahkan universitas pertama di muka bumi itu ada di dunia Islam dan pendirinya itu adalah ibu-ibu. Ya, itu. Jadi pendiri universitas pertama di muka bumi itu adalah Fatimah Al-Fihri. Itu tahun 859. 111 tahun sebelum Universitas Al-Azhar. Jadi dua universitas pertama di muka bumi yang dibangun itu adalah universitas di dunia Islam, bukan Eropa, bukan Amerika, Bu, Pak. Oke, itu yang perlu kita tahu. Nah ini, ya. Nah, jadi Eropa pada waktu itu masih gelap. Itu yang disebut sebagai the Dark Age. Jadi era kegelapan Eropa. Nah ini. Jadi ini universitas pertama di Eropa itu 1088, itu di Italia. Kemudian Oxford itu 1096, ya. Nah, sedangkan universitas terbaik saat ini Harvard itu tahun 1636, ya. Jadi universitas kita itu yang jauh sebelum universitas di Eropa. Nah ini. Nah, jadi secara prinsip al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Oke. Nah, tetapi saat ini ya, Islam itu direduksi hanya menjadi persoalan iman, kafir, zakat, dosa, malaikat, tahajud, kiamat, jihad, surga, nabi, dolim, sodakoh gitu ya. Azab neraka, anak yatim, sholat, iblis, infak dan ini. Jadi begitu kita mendengar kata Al-Quran, begitu kita mendengar Islam, seolah-olah ajarannya tentang itu. Nggak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu ya. Padahal di dalam Al-Quran yang kita tahu ada 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Bu, kadang-kadang kita itu membaca buku jumlah ayatnya berapa? 6.666 kan? Ibu bapak pernah ngecek nggak sih? Enggak kan, sebenarnya ngeceknya gampang, Bu. Al-Fatihah ada 7 gitu kan, Al-Baqarah 285, itu kemudian tambahkan, Bu. Kalau itu ditambah, itu ternyata ketemunya 6.236. Jadi ada selisih 430 ayat. Jadi kepada penulis buku, atau kalau nanti ada ustadz menyebutkan jumlah ayat itu 6.666, ibu bapak sebaiknya nanya, yang 430 itu dari mana? Gitu loh. Karena Quran yang kita baca itu, kalau kita hitung, kita jumlah, itu 6.236. Jadi kalau ada yang menyebut 6.666, itu ngitungnya gimana? Itu dari mana yang 430 itu? Gitu ya. Itu yang gampang. Jadi adik-adik pokoknya sudah bisa ngaji, suruh ngitung itu bisa, itu loh. Ya. Nah, ini. Nah, di antara 6.236 ayat itu 800 ayatnya itu berbicara tentang alam, Pak, Bu. Dan itu bisa menuntun kita pada pengembangan sains, teknologi, pertanian dan kedokteran. Gitu. Ya. Dan ayat tentang alam ini 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Ayat fikih itu hanya 160 ayat. Tetapi kita tiap hari, tiap pekan ngajinya fikih tok gitu kan. Ya, itu loh. Saking akeh fikih bingung. Ya toh? Bingung trawehe kate melok piro. Nah, melok 8 dirasani. Dalile gak iku macam-macam gitu. Akhirnya kita bersih tegang hanya karena persoalan fikih. Ya, nah ini. Nah, ya, jadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkan. Ya, ini clear. Jadi dalam bahasa Arab. Jadi karena ini contoh Ibu Bapak nggih. Jadi bahasa Arab itu, jadi Al-Qur'an ketika berbicara tentang air turun dari langit itu menggunakan 5 redaksi yang berbeda, Ibu Bapak. Jadi yang pertama, anzala minas sama. Anzala minas sama ini ya, itu kan dari kata nazala, fa'ala, af'ala gitu ya, wazan af'ala, turun menurunkan.
Tapi ini adalah fi'il madi. Jadi pelakunya dia, huwa. Jadi dia menurunkan. Jadi Allah menurunkan lah, kira-kira begitu. Nah, sedangkan yang di sini anzalna. Jadi sama tapi pelakunya nahnu. Kami. Nah, gitu. Kemudian yang di sini nazzala. Nazzala itu diturunkan apa? Seperti nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya diturunkan berangsur-angsur gitu ya. Tidak sekali. Nah, kalau yang anzala itu sekali, yang nazzala itu berkali-kali, gitu ya. Nah, ini, tapi pelakunya tunggal. Kalau nazzalna itu pelakunya kami, dan itu di masa lalu. Jadi ini sebenarnya bercerita tentang asal usul air di muka bumi ya. Nah, ini di masa lalu. Sedangkan yang hujan sedang dan akan turun itu menggunakan fi'il mudhari, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Jadi dia yang menurunkan untukmu dari langit itu air. Jadi digunakan 5 redaksi yang berbeda, begitu. Okay? Nah, ini mestinya nanti ilmuwan-ilmuwan muslim yang dalam bidang iklim itu mempelajari ini. Apa maknanya masing-masing ini? Ini kan nggak ada yang sifatnya kebetulan ya di dalam Al-Quran. Karena jangankan kok ini, selembar daun yang jatuh itu tidak ada kecuali Allah tahu itu. Jadi ayat ini pun sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah supaya manusia itu mikir, gitu loh ya. Nah, di sini kita yang lemah Pak hingga hari ini, itu kan nggak pernah dibahas kali Ustadz baru pertama kali nih, nah, jadi ini menggunakan 5 redaksi yang berbeda, begitu. Ini baru tentang air. Ya, jadi Quran bicara tentang alam, ya, tipenya adalah prinsip tentang alam, lalu isi tentang alam itu sendiri dengan bahasa eksplisit, implisit dan simbolik sebenarnya ya. Karena ini bulan Ramadan, ini yang eksplisit. Fal yanduril insanu ila ta'amih. Maka seseorang hendaknya memperhatikan makanannya. Oke, makanannya. Iki telat ngundang aku saja nih. Sakjane wingi tarhib Ramadan begitu nggih, menyambut Ramadan. Jadi kalau menjelang Ramadan tuh Pak nggih, sebelum tarawih timbang badan dulu. Terus ukur lingkar perut. Nah, nggih, catet. Nanti malam Idul Fitri timbang badan lagi. Ukur lingkar perut lagi. Nek berat badannya tambah, lingkar perut tambah, iku tondoe posone gagal. Wong poso kon nahan mangan kok abote tambah. Iki ana sing masalah iki. Gitu nggih. Itu tanda yang paling gampang. Nggih. Waya kon leren mangan kok iso tambah. Ya mesti balas dendam ya. Nah, gitu kan. Nggih. Nah itu. Nah, jadi gini Pak. Ramadan itu misinya gini, supaya gitu loh. Nggih. Nah, supaya petenge sing ngene. Nah, ini. Nah, jadi gini nggih. Jadi engko ya akhir Ramadan itu celonone melorot. Ya celonone melorot ternyata kolore pedhot. Beto maneh iku. Iku ngono tambah gede. Ya, dari kolore dadi melorot gitu ya. Fal yanduril insanu ila ta'ami. Pak. Tuh. Nggih, ini untuk lingkar perut, Pak nggih. Lingkar perut itu kalau lingkar perutnya besar itu kan berarti perutnya berkemajuan. Nah, perut berkemajuan itu Pak, menurut medis itu kakean lemak. Lek wong kakean lemak iku kate turu ngemil, sing dikemil gorengan, mbuh ote-ote, mbuh mie goreng gitu. Supaya turu ngemil wis tas saulan molor Pak nggih niku pasti niku nggih. Nah, maka fal yanduril insanu ila ta'ami. Jadi perhatikan makanannya. Oke, ini yang ini nanti saya teruskan soal makanan gitu. Nah, ini kaitannya dengan ini. Gambar mau Ibu? Gambar mau di? Gambar botol kalian saset. Kok botol toples. Tulisannya jahe hidayah. Nggih. Ngopi pelajaran saintek kok ono jahe-jahe barang. Monggo kita ngaos. Pak, mbok bilih niki mawon Pak, supados gambarnya kelihatan Pak. Niki gambarnya saya nih.
Mangke wonten gambar pesawat macam-macam niki. Eman niki. Niki film niki nggih. Niki film untuk semua umur. Nah, nggih. Nah, jadi ini Pak, monggo ngaos surat Ad-Dahr, surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 17. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizazuha zanjabila. Jadi ini bercerita nanti mereka penghuni surga itu akan diberi minuman segelas wedang campur jahe, mizazula zanjabila, itu campuran jahe Pak. Jenengan traweh plus mau tak terus nggih, terus benjing poso mlebu surga nggih. Njel kenek nang surga dikai wedang jahe Pak. Es jahe, kopi jahe, susu jahe, STMJ. Lek ngono nggo dhewe ae gitu kan nggih. Ya. Loh, Surabaya panas. Lah kok jahe apa gak es apa kok gak es tegak es jus apokat, jus sirsat nggih. Langsung apa kanker sembuh gitu kan nggih. Atau lek gak ya es degan, kan luwih seger. Nggih. Ngapa Gusti Allah kok gak milih es degan, jus sirsat, cappuccino, fruity, lemon tea, apa maneh? Pokoke sing enak-enak lah. Jenengan sing bayangno sing enak-enak lah, cappuccino gitu kan apa maneh. Tapi ternyata yang dipilih karo Gusti Allah ku jahe. Ya Allah, jahe gitu kan. Nggih. Loh, sesuatu sing wis dipilih niku pasti kagungan kelebihan toh. Pasti punya keutamaan, Pak. Gitu loh. Ya. Jadi ibu-ibu mulai benjing nggih, nek wonten tamu nggih pun diparingi wedang kopi. Nggih. Wedang kopi niku mboten wonten dalile. Kalau ayate yo kalau hadise digas saya kopi. Lek kayak kopi yo kayak campuran jahe, ngono lho. Lek tamune protes, jenengan mboten mirengaken pengawasan wingi ta. Wah, jenenge golek kopi ae sing dijakno pengajian ngono kan. Lho jenengan mboten purun tak kula dijak apa? Gladi resik calon penghuni surga. Ha niku nggih. Ini ku wedang jahe. Niku Pak, jahe Quran lho Pak niki. Nggih, jahe Quran iki surat Al-Insan, surat 76. Nggih mangke lek ngaos. Nggih. Kan mboten nate dibahas niki to. Nggih, mboten nate dibahas wedang jahe. Ya, nah, padahal Pak nggih, 10 negara penghasil terbesar jahe di dunia, Arab enggak ono. Timur Tengah ya enggak ono. Nggih, nih India, Cina, Indonesia nomor 3, Nepal, nah iki Nigeria baru Bangladesh, iki Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Bukan Arab. Jadi ini sekaligus untuk menuding orang-orang yang Islamfobia itu nggih, kan kadang-kadang nuduh kok ke Arab-Araban. Apa? Arab oriented gitu-gitu kan. Ini Islam enggak Arab oriented ini contohnya. Gitu loh. Ini kan tanaman yang notabene tidak dikenal kan di Arab, tapi disebut oleh Quran. Ini datanya. Oke. Nah, ini soal jahe, nggih. Nah, Pak teng Jepang jahe niku Pak, diiris tipis-tipis campur karo sushi, sashimi niku Pak. Nah, orang Jepang itu usia hidupnya itu rata-rata usia hidup orang Jepang itu paling panjang di dunia Pak. Nggih. Dan di Jepang itu sulit sekali mencari bapak-bapak yang perutnya berkemajuan. Jenengan dadi kesimpulan apa? Lek jenengan pengen dawa umure, petenge aja berkemajuan. Ngono lho ya. Poso iku poso iku medium dienggo nyilikno weteng. Mangane diukur lek kate posoan, diukur maneh lek katene riyaya. Lek ternyata nambah, keliru berarti posone nggih. Keliru, ana sing keliru posone nggih. Nah, niki teng Jepang Pak nggih, niki Pak nggih. Nah, niku nggih. Nah, nih pesawat. Lapo imbas pesawat. Nah, lapo. Niki lho Pak ayate Pak. Surah apa iki?
Surah Al-An'am ayat 112. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Oke. Barang siapa dikehendaki untuk disesatkan, jadi orang yang disesatkan oleh Allah, yaj'alahu sadrahu dayqan harajan. Dodone iku sesek sumpek gitu loh Pak. Lek wong wis apa disesatkan karo Gusti Allah itu. Nah, berat Pak. Nah, terus dijelaskan oleh Gusti Allah, dada sesak itu kaya uang sing ka'annama ya sok adu bisama, kaya uang sing munggahno langit. Gitu loh. Nggih. Nah, ini Pak nggih, harufnya itu bukan ila tapi fi. Kalau ila itu ke. Saya ke Jakarta. Nah, berarti sik nok dalan, gitu ya. Saya di Jakarta, wis tekan Monas kek, gitu ya. Tapi lek sik ke, nah berarti saya tekan Semarang, gitu ya. Nah, berarti ini di langit. Lah apa bunga ini? Jadi kalau di langit itu ternyata dadanya sesek. Terus apa hubungannya karo pesawat? Nah, gitu ya. Pak, Bu, ingkang sampun nate umroh, umrohnya kan numpak pesawat, nggih. Nah, sing numpak pesawat pertama kali ku biasane napa nggih? Sing wonten peristiwa sing kita mboten saged lali napa Pak? Biasane Pak. Lek numpak pesawat pertama kali niku kupinge loro Pak. Mulai sambat-sambat, mulai kadang-kadang pramugari niku maringi permen. Nah niku pas peloro niku langsung napa kunyah, gak dimutno karena supaya niki bergerak. Nah ini kemudian menormalkan. Jadi poinnya ngaten Pak, kita biasa hidup di muka di darat nggih. Nah, tekanan internal tubuh kita itu setimbang dengan tekanan darat. Nah, padahal di atas itu tekanan udaranya itu makin kecil. Jadi tekanan tubuh kita itu lebih besar. Jadi kesetimbangan terganggu. Nah, bagian yang kemudian berinteraksi langsung dengan luar, ya, tetapi tipis itu adalah gendang telinga, makanya sakit. Nih loh Pak. Jadi ini terkait dengan tekanan udara. Nah, dihubung loh karo keimanan. Jadi Quran itu memang satu antara keimanan dan ilmu. Nah, selama ini ilmu dewe, imane dewe. Niku lho Pak, niku esensinya sekulerisme. Itu loh nggih. Niku. Nah, jadi makanya kita harus menyatukan ilmu dan agama. Napa niki? Mano apa iki? Lah apa ayate? Alam yaro ila thairi musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Bapak, Ibu, nggih. Pertama Al-Jahiz, nah niku wau ingkang menulis buku tentang hewan-hewan. Itu menulis ya, ada 360-an hewan yang sudah ditelaah itu. Nah, kemudian Ibnu Firnas ini mengamati burung, kemudian melahirkan konsep pesawat terbang, Pak. Jadi pemilik hak cipta pesawat terbang itu sesungguhnya adalah Ibnu Firnas dari dunia Islam. Nah, kemudian Ibnu Sina itu membuktikan, Pak, ngeten. Aku gak nggawa apa iki mau. Nek kotak iki mau napa? Pak, ngeten Pak nggih. Niki damel contoh nggih. Pak, niki nek kula napa? Culno napa ya napa niki? Nah, jatuh kan nggih. Nah, ini namanya gerak spontan. Tapi nek tak sawatno munggah to. Nah, itu namanya gerak terpaksa. Niku konsepipun Aristoteles. Nah, tapi lek aku saiki duwe doro, nggih. Kemudian tak cekel, kemudian tak lepas. Napa ingkang daten, Pak? Miber. Nah, padahal enggak saya lempar. Nah, itu bukti bahwa di dalam merpati itu ada jiwa, Pak. Niku Ibnu Sina, Pak, ingkang kagungan ide menika. Gitu loh, nggih. Nah, jadi tertantang apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang ditahan oleh Allah di udara. Itu loh. Ya.
Nah ini ternyata yang memperhatikan itu menjadi orang-orang besar, dicatat oleh sejarah. Oke, itu bab manuk. Nah, ini apa nih? Oh, ini tentang laler. Ya, laler Pak. Nah, laler nggih. Ana ayate iki. Ya, laler. Ya. Nah. Nggih. Ayate apa? Nah niki ya. Jadi orang-orang yang menyeru selain Allah ya, yang diseru itu tidak mungkin bisa membuat lalat. Gitu loh. Bahkan seandainya mereka berkumpul. Jadi sak canggih-canggih menungso iki oleh Quran dikai batasan. Wis kon gak iso gawe laler. Gitu loh ya. Nah ini kan ilmu sekarang itu kan sudah semakin canggih ya. Tapi kalau Gusti Allah batasi. Kon masih sak canggih-canggih apa? Gak iso gawe kok laler. Lah mbok kok laler sing dikakno contoh. Itu nggih. Nah, mestinya kita meneliti. Ngono lho. Nggih. Nah, cuma kita masih kekurangan ilmuwan. Karena sik kurang ngaji sing bab-bab ngene, gitu loh. Nggih. Nah, itu. Nah, lek ngaji ngene iki, no. Yo, di biologi ITS gitu kan. Gitu loh ya. Di fakultas hewan gitu kan, bukan di UIN ya. Jadi artinya Islam itu bukan hanya ada di UIN gitu nggih. Nah itu bab laler gitu loh ya, bab laler niki lek pengawasan bab laler tok Pak, sak jam niki Pak. Nggih. Nah niki nah saiki semut, mari laler semut. Semute lapo niki? Semut bingung nggih. Bingung, wong rego-rego mundak. Semut yang melok bingung, kan gula no omah-omahe. Angel gula ya. Nah, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlut hulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Hingga ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut. Nah, ini Pak, di sini ada perbedaan. Qalat namlatun. Kalau kita baca terjemahannya itu mengatakan berkata seekor semut. Ya, padahal kalau lihat dari teksnya nanti kita telaah itu enggak begitu seharusnya. Nah, di dalam tafsir Fathul Qadir disebutkan jadi semutnya itu yang namlatun itu diberi nama semut Sulaiman gitu ya. Dan betina begitu ya, betina, tapi ditolak oleh Ibnu Hayyan karena pemahaman seperti itu enggak ada gunanya. Nah, saya termasuk yang tidak sepakat dengan Ibnu Hayyan. Ini penting. Orang sudah dipilih sedemikian rupa kok redaksinya. Oke. Mari kita telaah. Jadi di sini qalat namlatun. Namlatun itu namlun ditambahi tak marbutoh. Ustad tambahi tak marbutoh jadi ustadzah. Ustad itu Pak guru, ustadzah, bu guru. Gitu nggih. Muslim wong lanang sing beragama Islam. Muslimat nah wong wedok. Nah itu tandai tak marbuto, Pak. Itu lho nggih. Niku. Jamil. Nggih, Jamil niku Saiful Jamil, Pak lanang. Terus bojone Ahmad Dhani sapa? Mulan Jamila iku wedok. Iku bedane nok tak marbuto. Nggih. Berarti semute semut wedok. Ngono lho nggih. Iya mesti semut wedok. Qolat ini fi'il madi dengan domir hiya. Qolat Aisyah, qola Rasulullah. Begitu loh nggih. Jadi lek qolat itu dienggo sing wedok, qolah itu dienggo lanang, Pak. Dadi semute semut wedok. Terus semute lha apa? Semute bengok-bengok. Lah kok ro? Iya, ini ada harfun nida, kata seru. Ya. Wahai, begitu. Kak, oi, enggak bisi-bisi. Itu bengok-bengok, ya. Terus ya ayuhan namlu udhulu. Udhulu itu fi'il amr. Jadi kata kerja perintah, mlebu sira kabeh, udhulu masakinakum. Mlebu sira kabeh no omahmu. Nah, gitu ya. Jadi ini fi'il amr. Kata kerja perintah. Berarti iki wedok bengok-bengok karo nyeluk karo merintah. Berarti dalam kebiasaan kita siapa Pak ingkang punya hak untuk memerintah? Pemimpin. Karena pemimpinnya wedok berarti mestinya terjemahane
ratu. Tapi terjemahan Quran yang Kementerian Agama, Pak, berkata seekor semut. Wah, hilang identitas gendernya, hilang. Padahal di sini namlatun. Kurang, Pak, terjemahannya itu. Mestinya berkata ratu karena dia memberi komando, komandan, memberi instruksi. Jadi ratu, gitu, nggih. Nah, jadi ratu. Nah, kemudian menurut Asy-Sya'bi, ya, semut itu mempunyai 2 sayap. Karena di dua ayat sebelumnya itu wa ulimna mantiqat thair, dan diajarkan kepada kami Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah bahasa burung. Nah, karena yang diajarkan bahasa burung dan semut ketika ngomong itu dipahami oleh Nabi Sulaiman, berarti semut adalah bagian dari komunitas burung. Burung itu mempunyai 2 sayap. Karena itu kata Asy-Sya'bi di dalam dikutip oleh Qurtubi bahwa semut itu mempunyai 2 sayap. Nah, nah itu nanti kita lihat. Apa kok semut pertama? Apa kok semut? Padahal di lembah semut itu kan banyak hewan, Pak. Ono apa ya kira-kira? Ono umpamane ya ono orong-orong gitu kan. Ya. Nah, itu jadi karena ratu semut dijadikan hipotesa untuk buat penelitian. Lah apa kok semut? Padahal kok kono akeh kewan sing liya. Umpamane wae ya orong-orong, coro, tengu, kunang-kunang, undur-undur gitu kan. Lah apa jeneng surate gak disebut surat al-orong-orongu. Gitu kan? Atau surat al-kecoau. Kok dipilih surat an-naml, surat as-semutu, surat semut, gitu loh, Pak. Berarti semut dipilih, berarti semut punya kelebihan, punya keutamaan. Apa keutamaan semut? Ikut kudu diteliti. Ini bukan masalah tafsir, tapi ini masalah penelitian, masalah riset, masalah ilmu pengetahuan. Oke. Nah, itu yang kita lemah hingga hari ini. Nah, Pak, niki Queen. Kenapa kok semut? Semut mempunyai sistem organisasi yang rapi, ada ratu, ada jantan, ada tentara, ada pekerja. Nah, ini Pak, ratunya punya 2 sayap. Bener kan berarti? Pikiran itu abad sekitar 8 abad yang lalu, Pak, itu sudah ulama nyebutkan semut itu mau duwe 2 sayap. Nah, sekarang ilmu pengetahuan biologi modern udah meneliti, bener Pim, ratu semut duwe 2 sayap, bisa terbang gitu loh. Nah, apa kelebihan semut? Semut bekerja keras, Pak. Nih, Pak. Dan semut sekaligus sebagai hewan terkuat di muka bumi karena bisa mengangkat sesuatu yang sekian kali lipat badannya. Ini semut, nggih. Nah, semut bisa berkomunikasi. Jadi antenanya luar biasa. Ini melepaskan zat kimia sehingga kemudian teman-teman tahu aku dalane mrene. Nah, gitu kan? Ya. Ini sistem komunikasi, sistem navigasi semut itu bagus, mereka kompak, ya. Nah, kemudian ini Pak, bahasa semut udah diteliti, Pak, oleh ilmuwan ini. Ini semut memberi tanda, ya, memberi tanda. Nah, ini semut yang mau menyerang. Gitu. Ini semut stres. Jadi semut itu bisa stres. Semut itu bisa stres lah. Lewat stres juga. Udah karo kene, wut di sini. Karo dalan. Ini semut stres. Ini diteliti, Pak. Ini ilmuwan nih. Di mana nih? Ini di jurnal, Pak. Ini Pak. Analysis of Acoustic Communication ini, Pak, di Amerika nih. Ya, sayangnya nggak no Indonesia. Tidak di dunia Arab, tapi di Amerika. Mereka ganti Quran, tapi mereka teliti semut. Nah, ini kelemahan kita, nggih. Nah, ini ya, Journal Acoustic Society American, Pak. Tahun 2000, nggih. Nah, ini semut ya, kerjasama, Pak. Niki. Kalah ya Ponorogo kan. Iya. Sebagai makhluk terkuat di muka bumi, nggih. Itu. Nah, ini. Ya, kerjasama rapi. Gak ngiren-ngiren. Kon kok lugu-lugu tok ae. Lah iya aku sik ngelu mosok mbok kerja paksa. Lah aku tiba kon tanggung jawab ta. Nah, gitu kan. Ya. Nah, gitu. Enggak kompak ini.
Nah niki Pak paling dramatis niki Pak. Niki contoh kerjasama rapi dari semut. Sing latihane narik yo narik, sing latihane nyurung yo nyurung, sing latihane nyeruduk ya nyeruduk. Ya aja dilarang yo latihane nyeruduk dikon narik, ya gak kuat Pak. Uang itu tergantung latihannya apa. Gitu loh nggih. Nah niku Pak, niki. Sing penting apa? Berpartisipasi. Ngono lho. Sing gak iso kerja bakti yo ngetokno kopine, gitu kan. Aja lali kayak jahe. Gak ono kopi tok gak ono. Ya, nah ini Pak. Nggih. Iki lho, semut iki. Kompak Pak semut. Nah, Pak semut itu satu-satunya bangsa hewan yang selain manusia yang berperang Pak. Perang, lek PT lek satu jatuh jebret mari wedhus ya suruduk gedak sing kalah mlayu. Sapi juga begitu. Tapi semut Pak mboten. Semut itu perang Pak. Ya ini semut mau perang. Nah ini semut sedang perang Pak. Ini sudah mengeluarkan senjata-senjata, gas air mata dan lain-lain. Makanya ini pelajari oleh tim-tim penangkal mahasiswa demo itu, okay? Nah ini Pak, ini udah dalam situasi perang ini komandannya, ya. Nah ini diserang dari atas. Nah ini Pak, ini video lengkapnya begitu diserang nih langsung berguguran ini Pak. Ya mabuk semua ini, semut yang di sini tadi. Nah ini udah mabuk ini, okay? Nah ini, ya. Nah setelah berperang tentu ada pihak yang kalah. Nah pihak yang kalah Pak, hartanya itu akan diambil. Apa hartanya? Telur Pak, ini telur. Telurnya diambil. Nah setelah telur diambil, telur itu nanti akan ditetaskan. Nah setelah ditetaskan, semut itu mengenal sistem perbudakan Pak. Jadi satu-satunya makhluk di muka bumi selain manusia yang mengenal sistem perbudakan itu adalah semut. Jadi sing menangi mau ongkang-ongkang dadi juragan. Nah, sing semut nete-nete sing teko telur-telur apa jajahan itu dadi budak. Nah, kene kudu berkaca, Pak. Ojo sampai kene dadi budak. Ya. 280 juta manusia Indonesia ojo mau diperbudak oleh bangsa-bangsa. Ya, gitu Pak. Iya. Nah, ini. Mosok negara ini sugih rakyatnya gelap-gelap sampai dini lagi kan, sampai katanya lungo kabur aja dulu gitu kan. Ya itu kan saking angelin gini gitu ya. Nah ini Pak, ini jurnalnya Pak, ini tentang semut ini, tentang semut yang jadi budak tadi. Ini penelitian ini Pak, jadi saya nggak dongeng nih mungkin ya, ini bukan saya nggak itu, ini Pak, ini jurnal di Amerika Pak, yang meneliti itu ilmuwan sana. Ini bab semut. Nah, sekarang kembali ke rumah masing-masing. Ibu-ibu suka apa? Hiasan rumah yang bentuknya bagus gitu, simetri. Nah, ini Pak, ini foto butiran terkecil dari salju, Pak. Ini kupu-kupu. Pirsani Pak Bu, kalau ada taman, masih ada sisa taman di tempat kita, ada kupu-kupu, coba perhatikan bentuk kupu-kupu ya. Itu simetri kiri kanan, nah ini bahkan sininya, itu simetri. Nah kalau ini bahkan termasuk daunnya juga simetri, ya. Selain kupu-kupunya juga daunnya juga simetri. Bahkan ketika mengepakkan sayapnya, kupu-kupu itu tetap simetri. Nah bahkan kemudian manusia meniru menjadi bangunan-bangunan yang simetri, ya. Ini masjid. Ini Taj Mahal di India, ini Menara Kembar di Kuala Lumpur, ya. Ini di negara-negara barat termasuk di Sydney begitu, ya. Nah, apa kata Quran? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kullun fi falakin. Tuh. Mana nih adik-adik kecilnya nih yang ngaji-ngaji nih. Pak, Ibu, ini kalau kita predeli huruf ini ada 7 huruf. Ya, coba perhatikan Pak. Coba perhatikan. Huruf depan dan belakangnya apa? Setelah dan sebelum kaf apa? Setelah dan sebelum lam apa? Yang dijepit apa? Jadi simetri toh? Simetri kanan kiri Pak. Ya. Ayat ini mengatakan apa?
La syamsu yanbaghilah, dan matahari tidak mungkin mendahului bulan, ya. Itu, dan ya mendahului bulan, dan malam juga tidak mungkin mengejar siang. Itu. Semua ada di orbitnya. Jadi orbit benda langit itu Pak, kalau merujuk pada formasi tulisannya itu berarti simetri. Jadi mestinya astronom muslim itu punya gagasan tentang gerak planet itu, ya salah satunya dari ini, karena ini semua dirancang by design, tidak ada yang sifatnya kebetulan. Oke. Nah itu, nah demikian juga dengan wa rabbaka fakabbir. Setelah wawu atofnya kita kesampingkan, rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Nah ini kalau kita predeli lagi, ro ba kaf kaf di tengahnya fa, ini juga simetri. Artinya nopo? Kita bisa memahami, nek uripmu pengen harmoni, setimbang, ya, maka agungkan Tuhanmu, zikiro. Jadi kalau suatu pagi Pak, ada non jauh, misalkan tetangga kita, anak-anak itu metu-metu nganggo anting no kuping tengen itu, atau no irung tengen itu, berarti gak simetri. Itu loh ya. Gak simetri berarti ini, itu kan? Itu loh Pak. Niku maksudnya Pak. Itu berarti sutris. Niku lagi. Kaken masalah tapi duduk itu masalahnya. Semua kita kan punya masalah. Tapi dae lali no Gusti Allah. Nah, gitu loh ya. Lali no Gusti Allah, kabeh masalah dipikir seolah-olah dia dhewe sing duwe masalah gitu kan. Lali no Gusti Allah. Makanya sutris. Nah, contoh-contoh orang besar dalam catatan sejarah yang kemudian mengalami gangguan jiwa, itu misalkan Albert Camus, Auguste Comte, Friedrich Nietzsche. Itu pemikir-pemikir besar, tapi mereka ateis. Akhirnya apa? Mengalami gangguan jiwa di hari tuanya. Albert Camus, pemikir dari Prancis, itu bunuh diri, ya, bunuh diri. Kemudian Paul Ehrenfest dari Belanda itu itu tidak hanya bunuh diri, dia tembak anak semata wayangnya sebelum dia ke diri, kemudian dia bunuh diri. Ini adalah tragisnya orang-orang yang menolak eksistensi dan peran Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup simetri, maka agungkan Tuhan kita, apapun agamanya sebenarnya nih. Nah, jadi itu. Nah, sekarang ke bab teknologi. Ya, Pak, yang dua ayat ini kelihatannya sama. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri. Jadi Allah yang menundukkan untukmu laut agar kapal itu bisa berjalan. Jadi ini ditundukkan laut supaya kapalnya bisa berjalan. Tapi yang kedua, ditundukkan kapal supaya dia bisa berjalan. Jadi tujuannya sebenarnya sama, bisa berjalan. Tapi yang pertama itu yang ditundukkan oleh Allah adalah lautnya. Yang kedua itu kapalnya. Jadi objeknya itu dibalik gitu loh, okay? Nah, ini seolah-olah hanya permainan kata. Tapi ternyata tidak, Pak, kalau kita cermati, Nah, jadi yang pertama itu yang ditundukkan adalah lautnya. Nah, itu sebenarnya sedang bercerita tentang perahu yang terbuat dari kayu. Sifat dasar dari kayu itu terapung di air, Kalau terapung di air, nah itu wis gampang lakune. Nah, karena gampang lakune enteng, nah ombake kegeden langsung jungkel gitu kan. Lek jungkel yo kentir. Itu makanya ditundukkan lautnya. Ben mlakune enak iku perahu sing teko kayu. Itu loh Pak nggih. Nah, yang kedua itu yang ditundukkan kapalnya supaya iso mlaku no segara gitu kan. Lek ngono iku berbicara tentang apa? Nah, itu Pak, tadi kita berbicara tentang kayu, saiki tentang wesi. Wesi lek didelek banyu klelep gitu kan nggih, tenggelam. Nah, ya apa saiki supaya wesi iku gak tenggelam gitu kan? Ya digawe lempengan sing ombo kemudian didadekno bejana. Itu kan? Ya kan, kayak ember, dalam banyak kan gak kelelep, padahal itu kan besi gitu kan. Nah, buat gitu.
Nah, supaya semaku kayak baling-baling gitu kan, nggih. Nah, jadi ini bercerita tentang kapal-kapal besar, Pak, masih ombaknya gede, menter wis. Gitu ya. Coba lek sing perahu mau ono ombak gede langsung ser gitu. Ya, langsung balik. Nah, ini karena ini berat ya. Jadi aman, Pak, meskipun ombaknya besar. Jadi itu dua ayat yang satu yang ditundukkan itu lautnya supaya perahunya bisa berjalan. Yang kedua yang ditundukkan perahunya, kapalnya supaya dia juga bisa berjalan. Gitu nggih. Nah, itu dua ayat yang berbeda. Nah, saiki itu tentang besi, Pak nggih. Ini berarti sudah hampir selesai. Jam 09.00. Pak, niki nggih. Ini atom. Ini jumlah elektronnya telu, berarti nomor atomnya 3. Lalu jumlah proton dan neutronnya ono pitu, berarti nomor masanya pitu, Pak nggih. Nah, ini tentang besi. Ya, surat ke-57 ayat selawe itu ada redaksinya begini, Pak. Wa anjalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Ya. Jadi nah, di sini kalau kita melihat terjemahannya itu berbeda, Pak. Ya, berbeda karena di sini sebenarnya ada dua kata anjalna. Yang anjalna pertama itu sudah benar, kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan untuk menegakkan keadilan bagi manusia. Tapi wanjalna hadida oleh penerjemah diartikan menciptakan, padahal mestinya juga menurunkan. Sing penerjemah itu kira-kira kesulitan bayangin, Pak. Besi diturunkan. Loh, dia ketika membayangkan besi ini itu jembatan Suramadu. Tak turunno jembatan Suramadu, Pak. Oh, rek Surabaya, Pak. Teko dari langit kan. Namanya turun kan mesti dari langit kan. Jadi gak usah jembatan Suramadu, tiang listrik ya. Turunkan di mana? Selat Madura. Wah, Mbak, itu gak karu-karuan, Mbak. Itu karena energinya yang semula energi potensial itu menjadi energi kinetik. Itu bisa tsunami, Pak. Nah, gitu nggih. Jadi nggak masuk akal diubah menciptakan. Padahal menciptakan itu kalau dalam Quran kalau nggak kholaqa, fatoro, sonaa, ja'ala. Anzala dari kata nazala, turun, menurunkan. Nuzulul Quran, diturunkannya Quran, bukan diciptakannya Quran. Gitu loh, nggih. Nah, itu. Jadi mestinya di sini diturunkan besi. Tapi besi apa? Ingat anak muda di Yunani 4 abad sebelum Masehi yang namanya Demokritus. Demokritus itu membayangkan setiap benda dipecah menjadi bagian yang paling kecil yang tidak bisa dipecah lagi, disebut atomos. Jadi di sini sebenarnya konteksnya atom besi. Nah, surat Al-Hadid surat 57 jumlah ayatnya 29. Nggih. Ini Pak dicatat dulu. 57 29. Nah, nggih. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Apa? Ini saya mau bahas mukjizatnya saja. Nah, salah satu mukjizatnya Pak nggih, ini nanti ada lingkaran-lingkaran itu melingkari lafal Allah dari ayat pertama sampai ayat diturunkannya atom besi. Nggih. Mana adik-adik ini? Dihitung nggih bunderannya ini. Ini misalkan ini contohnya 1, nggih. 1 2 3 4 5. Nggih. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ini wa anjalna hadida. Lafal Allahnya ada berapa, Pak? 6 lekor, nggih. 6 lekor nggih. Itu lafal Allah di dalam surat Al-Hadid ayat pertama sampai diturunkannya besi nggih. 6 lekor. Sekarang mari kita pergi ke kelas kita di SMA dulu. Kita buka tabel periodik. Ini Pak. Cili. Niki lho, Pak. Napa niki, Pak? Bu? FE. Angkane piro? 6 lekor. Disebut apa? Nomor atom. Menyatakan apa? Jumlah elektron atom besi, jumlah proton atom besi. Podo karo jumlah lafal Allah di dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi. Ini lho, Pak.
Apa Kanjeng Nabi dhisik njupuk pedang terus pedangnya dicuwil. Terus elektronnya dihitung ngono ta? Ya enggak. Quran itu wahyu. Quran itu mukjizat terbesar ya yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat nabi yang lain itu sekarang tinggal cerita. Tapi mukjizat Quran itu akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Salah satunya ini, Pak. Nah, ini Pak nggih tak gedekno. Dari 118 sangang polusi jine iki logam ya. Logam terbanyak di muka bumi aluminium baru besi. Tapi yang paling populer itu memang besi, Pak. Niki nggih nomor 6 nggih. Nah, niku. Ya. Nah, jadi ini distribusi elektronnya ya, dan itu sama dengan lafal Allah. Nih, ini bukan kebetulan. Ini mukjizat ilmiah yang diturunkan di zaman modern ya, yang dibuka pada zaman modern ini. Itu loh ya. Dinggo wong-wong sing mokong-mokong niku nggih. Nah, lek sik mokong ya pancen pantes dadi kerake neraka. Sik mokong ngono lho ya. Nah, itu nggih. Nah, 57 itu besi yang paling aktif ya, seperti isotopnya. Nah, niki wae, Pak. Nggih, niki nomor 26 besi. Nah, nggih. Nah, niki energi ikat piro? 2957 nomor surat 29 tadi jumlah ayat. Apa kebetulan? Enggak ada yang kebetulan, Pak. Nggih, mboten-mboten ingkang kebetulan. Nggih. Nah, nggih, saiki tentang astronomi. Ya, tak percepat. Ini tentang kaukabun itu planet-planet, Pak nggih. Planet-planet. Kemudian ada juga yang namanya black hole. Ayatnya wassama'i dzatil hubuk, langit yang punya apa? Riak-riak itu. Nah, riak ini dalam sekali, Pak. Dalam sekali itulah yang namanya black hole, lubang hitam. Lubang hitam itu apa, Pak? Kalau matahari ini okay, matahari lu ruangannya lengkung. Kalau ini bintang neutron. Bintang neutron itu okay, 1 cm kubik lek banyu kan setunggal gram nggih. Air itu kan rapat massa jenisnya kan 1 gram per cm kubik. Artinya kalau kita buat 1 cm kubik itu kalau ditimbang itu 1 gram. Nah, nek bintang neutron itu, Pak, 1 cm kubiknya 5,5 ton. Itu bintang neutron. Ana sing luwih abot maneh, iku jenenge black hole. Nah, kenapa kok disebut black hole? Sebabnya semua objek yang mendekat padanya langsung jatuh padanya dan gak iso balik, termasuk cahaya. Sehingga kalau cahaya jatuh langsung gak iso balik, sehingga ketok peteng gelap, makanya disebut black. Karena koyok bolongan disebut hole, makanya black hole. Nggih. Nah, ya apa? Nah, ini Pak, black hole yang dipotret itu jaraknya 50 juta tahun cahaya, itu setara dengan piro iki? Tak wocokno. 473 juta 40.000 triliun kilometer. Yes. Ya, ini bisa diberikan Pak Prabowo untuk makan siang gratis. Ini jarak duduk duit. Nah, nek matahari, Pak, nggih, jari-jari matahari itu 6.906. 696.000, nggih. Lek mengkerut dadi 3 kilo, iku iso dadi black hole. Bumi kita kalau mengecil dadi 1 senti, iku iso dadi black hole, Pak. Niku nggih. Nah, niku, Pak. Niku gambaran black hole, nggih. Ayatnya tadi wassama'i dzatil hubuk, ketika itu membuat langit menjadi beriak-riak. Pak, langit kita yang kelihatannya mulus itu kalau siang hari nggih, ternyata dipotret oleh teleskop niki, Pak, kayak akuarium, ya. Wa anzala lakum minal an'ami samaniya aswad, dan kami turunkan untukmu 8 pasang hewan ternak. 8 pasang hewan ternak iku domba, wedhus, sapi, unta, ya. Di Quran itu ada, Pak, ya. Nah, diturunkan dalam bentuk apa, Pak? Umpamanya wedhus diturunkan dalam bentuk, nek dalam bentuk anake wedhus berarti teko langit mbek gitu kan. Terus milih lokasi, Jakarta gak cocok karena banjir nemen.
Bandung macet gak cocok. Jogja saiki wis macet juga. Surabaya panas, ujung-ujungnya wedhus jatuhnya di mana, Pak? Nok Madura. Dan akhirnya kuwapok, Pak, wedhus iku karena nok ndi sate Madura. Sate karo Madura, salah kon Madura. Akhirnya wedhus di sate, nggih. Ini kalau modulnya dalam bentuk anak wedhus gak masuk akal. Mesti harus dalam skala atom, berarti dalam bentuk DNA. DNA-nya dari mana? Dari proses antar bintang, Pak. Jadi umat Islam itu masih punya potensi untuk mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang astrobiologi, Pak. Merujuk surat Az-Zumar ayat 6. Oke. Nah, cara ndelok ruang angkasa ini, Pak. Ini teleskop. Oke. Ini teleskop biayanya pinten iki, Pak? 2 miliar dolar. Gawe teleskop iki 2 miliar dolar. Lek di rupiah no piro? 30 triliun. Hanya untuk gawe teleskop. Teleskop ini tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian 570 km dari bumi. Diorbitkan tahun 90, dibangun dalam waktu 20 tahun, melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika sana. 6 tahun kemudian ilmuwan nggak puas, maka bikin canggih yang lebih canggih, ya, dengan lensa yang juga jauh lebih besar. Dan nah ini diorbitkan tahun 2021 yang lalu 25 Desember, ya, ini Pak. Nah, jadi ini ini namanya James Webb Space Telescope, diorbitkan pada jarak 1,5 juta kilometer, yakni 4 kali jarak bumi bulan, Pak, dari bumi. Dan itu bisa bekerja dengan baik. Kita kendalikan dari muka bumi. Kecanggihan orang itu sampai sekarang sudah seperti itu, Pak. Jadi kita itu berbeda posoan sakjane aneh. Wong wis tekan wono sik kene sik beda kapan riyo, kapan poso, sik nginceng. Iku aneh sakjane, Pak. Ilmu penguatan wis iso memprediksi 100 tahun kapan grono. Lah kok kene sik ya. Wong wis jelas gak iso didelok, sik didelok. Menurut hisam gak bisa dilihat, kok sik tunggu delok. Oh, bisa mokong ae gitu ya. Ya. Nah, jadi nih, nah ini Pak, lebih mahal ini 10 miliar dolar, Pak. 5 kali lebih mahal. Piro? 150 triliun. Cukup untuk gawe IKN. Ayo, kandhane Pak Jokowi. Gak situ gawe iki, gawe IKN. Ya. Nah, itu lagi. Nah, ini Pak. Nah ini, ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian seandainya kalian mampu, tembuslah oleh kalian langit dan bumi, tapi kalian nggak akan mampu kalau kalian nggak mempunyai sultan. Sultan apa? Knowledge is power. Pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuan, Pak. Oke. Nah ini ilmu pengetahuan. Nah ini cahaya masuk prisma itu terurai, ya. Apa ini? Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, Pak. Jadi di cahaya putih itu ternyata ada 7 cahaya tunggal, Pak. Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, itu, Pak. Nah, sakit tentang cahaya, sumber utama cahaya kita adalah matahari, Pak. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Seandainya cahaya itu bisa mengelilingi bumi, maka dalam waktu 1 detik, Pak, itu bisa mengelilingi bumi ping 7, Pak. Itu kecepatan cahaya, oke? Atau saya beri ilustrasi yang lain. Kalau jadi ini bulan, Pak, jarak bulan itu menurut ilmuwan 385.000 km. Jadi kalau saya arahkan ini ke bulan, maka dalam waktu 1/4 detik cahaya ini akan sampai di bulan, Pak. Oke. Tapi kalau pesawat komersial yang kecepatannya itu 1000 km per jam dari Jakarta ke Madinah itu sekitar 9-10 jam, maka kalau kita dengan pesawat komersial untuk sampai ke bulan itu perlu waktu 385 jam, setara dengan 16 hari, Pak. Padahal cahaya itu cuma 1/4 detik, Pak. Itu kecepatan cahaya yang luar biasa, begitu ya. Nah, itu ya. Nah, iki apa iki? Tak lewat. Nah, ini aja ya. Pak, bintang terdekat dari kita itu Alpha Centauri, adoe 4,53 tahun cahaya, itu setara dengan
41 miliar 41 triliun 154 miliar 480 juta kilometer ya. Jadi ini setara dengan 4 tahun 4 bulan 8 hari Pak. Sekarang itu tanggal maaf. Sekarang tanggal 17 nggih. Nggih, tanggal 17. Jadi kalau kita melihat ke atas, melihat Alpha Centauri Pak nggih. Sebenarnya Alpha Centauri yang sedang kita lihat itu bukan Alpha Centauri 17 Maret 2025, tapi Alpha Centauri 4 tahun 4 bulan 8 hari yang lalu, tepatnya 9 November 2020 Pak. Gitu loh nggih. Sedangkan cahaya yang dilepaskan oleh Alpha Centauri saat ini 17 Maret 2025 akan kita lihat nanti 25 Juli 2029. Gitu loh Pak. Karena cahaya matahari yang nyampe pada kita gitu ya. Misalkan besok itu sebenarnya adalah cahaya matahari 8 menit yang lalu. Gitu loh. Karena memang butuh waktu untuk perjalanan dari matahari ke ini. Nah, dengan demikian Pak, kalau malam ini kita melihat bintang, kemudian cucu-cucu kita, ya putra-putri kita tanya, "Bah, bintang niku wonten apa mboten sih?" Napa jawaban kita, Pak? Yang adil jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Mengapa? Karena seperti bintang Alpha Centauri tadi. Kalau Alpha Centauri tadi nggih, misalkan ini saya balik dulu nggih, ini. Nah, ini. Nah, ini kan misalkan tanggal 16 November itu bintang itu mati nggih, meledak. Berarti kan sejak saat itu kan nggak bisa kelihatan lagi. Tapi kita akan tetap melihat sampai 24 Maret. Gitu loh. Ya. Jadi bintang yang sudah mati 16 November itu masih bisa kita lihat sampai 24 Maret. Padahal bintangnya sudah nggak ada. Apalagi kalau bintang itu lebih jauh lagi gitu loh. Jadi artinya bintang yang kita lihat di atas itu belum tentu bintangnya wonten. Nah, ini supaya kita lebih rendah hati, begitu, oke? Nah, itu secara ilmu pengetahuannya begitu, oke? Nah, kemudian Allah dalam surah An-Nur mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Kenapa kok cahaya dan langit dan bumi? Karena cahaya itu sifatnya mutlak, Pak, oke? Nah, Pak, niki matematik sederhana, Pak. Bu. Dik, loro tambah loro piro? Papat. Papat tambah papat piro? 8. Wes, A tambah A piro? 2A. B tambah B piro? 2B. C tambah C piro? C tambah C, C, Pak. Kalau C itu adalah kecepatan cahaya. Itu, Pak. Ini mutlak kecepatan cahaya itu, Pak. Absolut. Itu. Ini makanya Allah, ya, orang fisika memahami begitu. Allah itu absolut, mutlak. Allah tambah Allah kurangnya Allah gitu kan. Dosa kita dibagi oleh kekuasaan Allah 0, mlebu surga. Gitu kan. Amalmu gede oleh Allah dihapus, wis hilang. Itu infinite. Ya. Nah, ini, Pak. Jadi sifat cahaya itu C tambah C, Pak. Nah, ini kan. Nggih. Niku. Nah, bingung nggih? Ya, gak apa-apa, bingung kapan-kapan ngaji maneh. Nah, kecepatan cahaya ini, Pak, dirumuskan kali Kanjeng Einstein. Ya, Al-Mukarram Syekh Al-Mukarram Al-Ustadz Albert Einstein nggawe rumus yang jenenge EMC kuadrat. Ancur, Pak, Hiroshima. Konversi massa energi. Nih, Pak. C cahaya. Napa niki, Pak? Artine niki orang Jawa. Ini pelajaran apa, Pak? Pelajaran angel. Makanya disingkat EMC, endasmu cekot-cekot. Nah, karena wis cekot-cekot gak tak terus no leren. Kesimpulan itu. Nah, Quran tidak sekedar basis nilai, Pak, tapi ada 800 ayat saya tulis di buku itu. Jadi nanti itu saya serahkan ke ini, ya. Dan itu bisa menginspirasi kita untuk mengembangkan dan mempelajari sains dan teknologi, ya. Nah, itu ya, jadi implisit simbolik menyibak kegaiban. Dan Islam itu kan agama rahmatan lil alamin, Pak, rahmat kita itu. Supaya kita bisa menjadi rahmat, kita harus rahmat itu kan identik dengan apa, Pak? Memberi.
Kan gitu toh. Kata barusan itu kan memberi. Kita menjadi rahmat. Itu artinya kita harus mempunyai sesuatu kan? Supaya mempunyai sesuatu harus produktif. Maka mindset orang Islam itu seharusnya adalah produsen. Jadi kita harus membangun pabrik, Pak. Harus membangun industri, Pak. Motor kita itu, mobil kita itu sak canggih-canggih itu gayaan Jepang kabeh. Laptop kita juga buatan asing. Jadi kita itu sampai hari ini, Pak, mung dadi bangsa kuli. Angel-angel kuliah no ITB, ITS, UGM, UI mung dadi kuli perusahaan-perusahaan asing. Dadi buruh. Padahal kuntum khair ummah. Terus di mana kebaikan kita sebagai umat? Ini, Pak. Salah satunya ya ini, kita mengabaikan, Pak, 10 abad ayat alam ini. Sehingga kemudian kita tidak mempunyai kekuatan material untuk mengelola sumber daya alam kita. Akhirnya sumber daya alam kita dikelola dan dikuasai oleh orang asing. Orang asing gak gelem sing tanggung-tanggung. Gitu loh ya. Maune kabeh sekorone tanduri. Begitu kan? Gitu, Pak. Ini sadar ini, Pak, ini, oke? Nah, jadi kita harus mindset kita itu harus produsen bukan konsumen, bukan user, oke? Nah, maka mari kita cintai Al-Quran dengan membaca, pelajari dan amalkan. Terakhir, no science, no future. Kalau kita nggak punya sains, kita nggak punya masa depan, Pak, karena sumber daya alam kita nggak bisa kita kelola. Begitu, oke? Makanya karena tadi katanya ada sesi tanya jawab, barangkali 5 atau berapa menit kalau ada pertanyaan, oke, sebelum ditutup. Monggo. Saya serahkan kembali ke, oke, monggo. Kalau ada pertanyaan, sudah jam 9.15.